Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nuraini, NPM 1901010043 dari kelas C semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, dalam video kali ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Lanjut ke video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Wan Khotibul Umam MA selaku dosen mata kuliah Ilmu Dakwah Pendidikan Agama Islam semester 5. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya esok yaumul qiyamah. Ketiga kalinya, sebelum saya menyampaikan ceramah ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah menggunakan media handphone tentang handphone dan pengaruhnya bagi pelajar. Hadirin rahimakumullah, dunia pelajaran saat ini tidaklah bisa lepas dari teknologi komunikasi, khususnya pengguna telepon genggam atau handphone. Kita tahu bahwa awalnya handphone hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang benar-benar membutuhkannya demi kelancaran pekerjaan mereka. Contohnya, pengusaha yang harus rutin mengontrol perusahaannya setiap saat. Di sini jelas bahwa handphone sangat membantu untuk meringankan pekerjaan beliau. Tempat yang jauh bukan lagi menjadi kendala untuk mengetahui kondisi yang perlu diketahui. Namun, seiring perkembangan zaman, handphone bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik yang benar-benar membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan, termasuk di dalamnya adalah para pelajar. Hadirin, saat ini pelajar SMP maupun SMA telah diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Memang di era globalisasi ini banyak pelajar yang menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-harinya. Contohnya, mencari informasi lewat fasilitas internet yang ada di handphone. Selain itu juga sebagai sarana hiburan, seperti permainan ataupun mendengarkan lagu atau musik. Jadi handphone saat ini bukan lagi sekedar sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan alat pencipta dan penghibur, baik dengan suara, tulisan, gambar, dan video. Dapat dikatakan bahwa handphone mempunyai multifungsi. Jadi hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita mau kaji lebih jauh penggunaan handphone itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisinya menguntungkan dan satu sisinya merugikan. Menguntungkan atau merugikan itu tergantung pada setiap individu yang menggunakannya. Untuk itulah perlunya penggunaan handphone secara bijak dan pada tempatnya. Hadirin sekalian, tugas utama kita sebagai pelajar adalah belajar. Artinya, jika waktu yang telah ditetapkan untuk kita harus belajar seperti jam-jam di kelas, maka kita harus meninggalkan handphone ini ya dari tangan kita. Jangan kita mencuri-curi kesempatan kita. Guru menerangkan
Kita seharusnya mendengarkan, bukan malahan sibuk memainkan jari-jari kita di atas touch handphone. Selain kita rugi, kita tidak mendapatkan ilmu, kita juga berdosa karena telah meremehkan guru yang telah susah payah menerangkan. Bukankah itu hal yang tak adil untuk kita, untuk guru kita? Hadirin semua, hampir tidak ada orang yang tidak suka dengan game atau permainan. Karena selain menghibur, permainan juga mengurangi rasa jenuh setelah seharian belajar atau bekerja. Suka itu manusiawi, tetapi janganlah membuat kita jadi kecanduan. Berbahaya. Karena kalau kita sampai kecanduan, artinya syaraf-syaraf otak kita telah terjangkit penyakit game syndrome. Akibatnya di pikiran kita hanya bermain game saja yang kita perlukan, tidak ada hal lainnya. Hal seperti itu, hal-hal seperti belajar, membantu orang tua, mengerjakan tugas, dan lain-lainnya menjadi tak penting lagi bagi kehidupan kita. Bukankah itu berbahaya bagi kita sebagai generasi muda? Sebenarnya tidak sedikit juga teman-teman di sekitar kita yang telah terjangkit game syndrome itu. Pada kesempatan ini saya menghimbau, perangilah game syndrome. Caranya, jika bukan seseorang yang tergila-gila banget dengan permainan game di handphone, ya alhamdulillah, tapi bukan berarti kita tetap diam saja. Kita ajak teman yang terjangkit game syndrome itu untuk melakukan hal yang lain seperti baca buku, mengobrol, atau membahas PR yang telah diberikan oleh guru kita. Hadirin sekalian, handphone selain menjadi kebutuhan saat ini, ternyata handphone juga telah menjadi gaya hidup bagi anak muda. Mereka saling bersaing mempunyai handphone yang fasilitasnya yang lebih lengkap. Bagi anak yang berasal dari keluarga mampu, hal ini mungkin tak masalah. Lain halnya bagi anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Jika anak itu tidak bisa bersikap bijaksana, maka bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Demi mendapatkan handphone, remaja seperti itu biasanya merasa gengsi kalau tidak mempunyai handphone atau mempunyai handphone tapi yang biasa-biasa saja. Padahal kita tahu handphone itu selalu berhubungan dengan pulsa. Jika pulsa habis, maka tidak mau kita harus mengisinya agar bisa dapat digunakan kembali. Jika seorang remaja tidak bijak, maka pulsa akan habis hanya untuk internet atau SMS-an yang tidak penting. Hadirin sekalian, dari semua yang telah saya katakan tadi, jelas bahwa handphone mempunyai pengaruh positif dan negatif. Apapun pengaruhnya tetap tergantung pada pemakaiannya, sebagaimana dari generasi muda. Maka sekali lagi saya menghimbau teman-teman, janganlah kita menjadi hamba handphone. Justru kita harus bisa memanfaatkan handphone, tentunya dengan tepat dan bijaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai seorang pelajar yang masih taraf belajar, maka saya menyadari apa yang saya sampaikan tadi masih jauh dari sempurna. Untuk itu saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.